Nah ada sahabatnya, sahabat Nabi juga banyak yang dapat penderitaan gitu. Ada yang buta karena siksaan orang kafir, ada yang matanya lepas dicongkel karena siksaan orang kafir, ada yang tangannya pedot, kakinya pedot, ya, ada yang mati mengenaskan, disiksa. Nah, di antaranya ada yang bernama Khabbab bin Al-Arat, sahabat Nabi, Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Sayyidina Khabbab ini termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam. Dia seorang budak, seperti Sayyidina Bilal bin Rabah, seorang budak. Nah, majikannya, ini konangan majikannya, ketahuan majikannya masuk Islam. Wah, disiksa. Siksanya lebih dari Sayyidina Bilal. Kalau Sayyidina Bilal itu ditaruh di padang pasir, lapang, diudoni pakai celana dok, terus kena panasan, ditaruh batu di atasnya. Parah, sadis. Tapi Khabbab ini lebih sadis lagi. Khabbab ini ditaruh di tengah lapangan, panas ya, padang pasir gurun begitu. Terus diiris-iris sampai kulitnya tuh ngelontok. Terus disumet api di dagingnya. Jadi dagingnya itu banyak melepuh gitu. Itu Masya Allah tetap teguh sama keimanannya. Dipaksa cuma ngomong apa? Nyembah berhala, tidak mau. Aku mbok kene ora apa-apa daripada saya disiksa di akhirat nanti sama Allah. Banyak melepuh semua. Makanya sampai di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, khilafah Sayyidina Umar tuh pengen nunjukin sama orang Islam, perjuangan kalian ini tidak ada apa-apanya sama yang dulu. Nah, Sayyidina Umar manggil Khabbab. Khabbab sini. Coba, Bu, apa namanya? Apa yang kamu temui dulu perjuangan di awal-awal Islam? Tidak banyak omong Khabbab. Buka bajunya, ditunjukkan tubuhnya, melepuh semua, bekas melepuh semuanya. Terus cerita Khabbab, ini dulu saya dibakar sama majikan saya. Apinya nggak dipadamkan, yang madamkan apinya itu ya sepadam dewi. Sak padamnya sudah apinya, disiksa seperti itu. Nah Khabbab ini pernah nggak kuat, datang ke Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad masih duduk nyenden di Ka'bah. Khabbab datang, habis disiksa nih Khabbab. Siksaan yang seperti itu, bayangkan ya. Terus Khabbab bilang gini sama Rasulullah, ya Rasulullah, ala tad'ullah lana. Bu, panjenengan itu berdoa sama Allah buat kemenangan kita. Mau sampai kapan kita ini disiksa, ditindas model kayak begini? Katanya Khabbab. Tuh, Nabi habis nyenden duduk marah, wajahnya merah. Nabi itu kalau marah kelihatan, kalau seneng kelihatan. Tak pakai bentak-bentak tuh kelihatan dari mukanya kalau marah Nabi. Nabi begini marah, merah wajahnya. Nabi bilang begini, Khabbab, asal kamu tahu ya, dulu umat-umat sebelum kamu, sebelum kita, itu disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Ada yang dagingnya disisir dengan sisir besi yang panas. Ente cuma kayak gini ngeluh ente. Katanya Nabi SAW, ada yang sampai daging gajih itu entek, tinggal tulang roh, disiksa. Tidak membuat mereka berpaling dari Allah, berpaling dari agamanya. Kata Nabi, wala yutimmanallahu hadzal amr. Tenang, pasti Allah akan menyelesaikan penderitaan kita ini. Tenang, ada waktunya, ada saatnya. Sampai kata Nabi, yasirar rakib min Sana'a ila Hadramaut la yakhaf illallah. Sampai nanti orang dari Sana'a satu kota di Yaman menuju ke Hadramaut. Ini Hadramaut disebut zaman Nabi saat itu, berkahnya Hadramaut disebut. Sampai ke Hadramaut mereka berjalan dengan aman, tenang, tidak takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tenang aja. Itu gini nih biasa kata Nabi. Tidak usah bingung. Penderitaan kamu nih biasa. Ya, radhiyallahu taala anhu. Ya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Luar biasa. Luar biasa. Jadi mereka ini selalu cari cara. Mereka
Masa Rasul? Kok dia dapat wahyu dari malaikat? Mana malaikatnya? Tidak kelihatan, kita tidak tahu malaikatnya. Bisa aja dia bohong. Makanya dalam Al-Quran Allah ceritakan, coba suruh Tuhannya Muhammad itu buat malaikat itu selalu di sampingnya Muhammad. Kita pasti percaya nanti. Kita pasti ikut. Katanya mereka. Allah turunkan ayat. Katanya Allah, aku, kata Allah, kalau sudah nurunkan malaikat ke bumi, aku diyal amr. Ya sudah, rampung, adab. Allah zaman Nabi Lut nurunkan malaikat buat apa? Ngadab. Zamannya Nabi Nuh buat apa? Ngadab. Zaman Nabi Ibrahim buat ngadab. Namanya Nabi Musa buat ngadab. Allah kalau sudah nurunkan malaikat berupa bertentara, pasukan tentara, pasukan malaikat begitu, adab sudah. Jadi jangan minta malaikat turun ente, katanya Allah. Sudah rampung, rampung kabeh ente, sudah. Dan Allah bilang, Allah menyatakan begini selanjutnya. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa lalabasna 'alaihim ma yalbisun. Kalau seandainya aku turunkan malaikat berbentuk lelaki yang menemani Nabi Muhammad, nanti kalian enggak percaya lagi. Malaikat kok koyok ngene. Oh, serba salah, repot. Ya karena memang asalnya kalian enggak percaya. Gitu katanya Allah. Mau tak turunkan ya tetep rak percaya, golek alasan meneh A B C D E sampai Z. Enggak tak turunkan ya nyari cara, nyari alasan A sampai Z. Tak bakal percaya. Kalau sudah bukan hidayah, enggak bakal dapat hidayah. Jadi begitu sudah. Nah, sekarang hikmahnya apa? Hikmahnya yang pertama, kita diceritakan dalam Al-Quran cerita yang seperti itu, diceritakan di sejarah Nabi cerita yang seperti itu, penderitaan mereka. Itu yang pertama yang kita lihat, bagaimana teguhnya mereka, tabahnya mereka, imannya mereka luar biasa, berpegang teguh kepada Allah. Walaupun disiksa model kayak apa yang dikorbankan, mereka nggak mengorbankan akidah yang penting. Tetap iman nomor satu, Allah nomor satu, Islam nomor satu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini mau jadi orang baik, mau jadi orang yang dekat sama Rasulullah, dekat sama Allah. Kok nggak suka sama cobaan? Loh, justru kamu tuh kalau dapat cobaan itu tanda cintanya Allah sama kamu, tanda bahwa kamu itu mersisi Rasulullah, menyamai Rasulullah. Karena Rasulullah penderitaannya banyak. Kamu paling tidak berapa persen dapat penderitaan yang diderita oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.